Sama Ibu Wiwi Teja Kusuma dan Budiono. Hah? Budiono. Pak Budiono komisaris Tejo Pak Budiono. Kadut. Bukan. Bendahara. Tejo Budiono. Oh, Tejo Budiono ya. Salah ngomong. Pak Budiono sebagai komisaris. Nah, saudara kalau belajar hari ini tentang Kaleb, saya menemukan gambar ini di Google adalah sesuai dengan tema saya. Kaleb, man favored by God, orang yang sangat disukai Tuhan. Di Bilangan 14 ayat 24. Apakah sudah ketemu? Amin. Next. Bilangan 14 ayat 24, mari baca bersama-sama. Sudah menuliskan di sana. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi hamba-Ku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut Aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saya memberikan sorotan karena lain jiwa. Saudara, ada sesuatu hal yang menarik tentang Kaleb. Bagaimana sampai Tuhan berkata lain jiwanya. Saudara, jika kita berkata apa? Jiwamu lain, kamu lain jiwa, mungkin ada sesuatu yang berbeda. Karena apa? Mungkin kita dia OGDC lah, atau mungkin kita kamu berbeda atmosfernya, seperti itu. Saudara, tetapi apa yang dimaksudkan dengan lain jiwa? Mari perhatikan hal ini ada apa dengan lain jiwa. Padahal Kaleb itu dari suku Yehuda yang pertama. Yang kedua artinya gagah berani, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Bagaimana sampai Tuhan berkata Kaleb itu lain jiwa? Dia berbeda dengan orang-orang yang lain. Dia berbeda dengan suku-suku yang lain. Dia berbeda dengan orang-orang yang mungkin mereka ikut aku. Tapi Kaleb ini sangat berbeda. Apa perbedaannya saudara? Ya, saya bagikan 3 bagian hari ini tentang Kaleb. Jika minggu yang lalu kita belajar tentang Yosua, tetapi hari ini temannya Kaleb, saudaraku. Mari perhatikan hari ini yang pertama, saudaraku ya. Kaleb itu punya iman yang berbeda. Kenapa iman yang berbeda? Saudara bisa perhatikan di Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Pada waktu itu Musa mengirim 12 suku yang mengintai di tanah Kanaan. Dan 12 suku tersebut mereka melihat seperti ini anggur yang sangat besar dengan susu madu yang luar biasa. Mungkin ada perkataan dalam bahasa Jawa, saya boleh mengutip seperti gemak ripah roh jinawi, mungkin seperti itu. Betapa luar biasanya karena pada waktu itu dengan hasil bumi yang luar biasa. Tetapi satu hal, mereka melihat ada orang-orang raksasa di sana, ada orang-orang yang besar di sana, sehingga mereka membuat gigrik pada waktu gigrik itu. Ya, mereka membuat ketakutan yang luar biasa. Dan semuanya pada waktu itu, perhatikan baik-baik. Jika saudara memperhatikan di Bilangan 13, hanya ada perkataan Kaleb, Yosua tidak ada. Tetapi di pasal 14 baru Yosua muncul. Perhatikan hal ini. Pada waktu itu ada 11, bahkan mungkin ada 10, karena Yosua mungkin diam pada waktu itu ya. Jadi pada waktu itu semua ketakutan. Di sana ada orang-orang besar, ada raksasa. Wes, kita pasti kalah di sana. Kita dimakannya di sana. Karena apa? Kamu kecil-kecil loh. Mereka itu besar-besar. Aku takutan, saudara. Kalau di UFC itu kalau bertemu dengan orang yang sangat besar yang gundul, saya lupa namanya, itu orang sudah gigit sih. Apalagi jika lain kelas, pasti orang akan berkata, wah itu enggak kelasnya, bukan kelasnya. Karena apa? Karena yang satu besar yang itu kecil. Atau dalam Alkitab mungkin berkata seperti ini, seperti Daud dan Goliat. Goliat itu raksasa, tapi Daud itu kecil. Saudara, ini yang terjadi jika para pengintai, para orang-orang Israel berdua ketakutan, saudara. Mereka sudah ketakutan yang luar biasa. Tetapi Kaleb berbeda, sehingga dia punya iman berbeda. Orang lain mereka ketakutan, tapi Kaleb tidak. Karena dia punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Saudaraku, hidup kita terkadang diuji seperti itu. Terkadang dunia kita menuntut kita untuk banyak hal. Terkadang dunia menuntut kita untuk sama dengan dunia, tetapi kita punya berbeda. Kenapa? Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan kamu punya Tuhan yang luar biasa seperti itu. Ini yang terjadi pada Kaleb.
ketakutan. Menghadapi masa depan sudah ketakutan. Menghadapi raksasa sudah ketakutan. Menghadapi tanah karena sudah ketakutan. Padahal mereka harusnya ingat bahwa Tuhan berjanji pada orang-orang Israel, tanah Kanaan itu menjadi tanah perjanjian. Tanah Kanaan itu menjadi tanah perjanjian. Ini salah satu sebab bahwa Musa, Harun, Miriam dan sebagainya tidak diperkenankan masuk tanah Kanaan, saudaraku. Karena apa? Ada pemberontakan orang Israel dan Musa baru nggak bisa ngapa-ngapain. Yang diizinkan cuma Kaleb dan Musa. Saudara, mari perhatikan lagi. Dunia terkadang menuntut banyak hal. Terkadang dunia menuntut dengan segala sesuatunya kami berbeda. Tetapi kita harus punya iman yang berbeda. Ada amin. Saudara-saudara iman yang berbeda. Saudara masih ingat betapa kita ketika kita penuh dengan hinaan cacian. Saudara masih ingat mungkin sebelum pandemi, saudara, ketika kita belajar live streaming, ada yang berkata seperti ini, pendetamu kemaki pertama, kayak pendeta besar saja, orang cuma dia besar ngono, kayak pendeta besar saja, orang kerjanya bercilik seperti itu. Mungkin Pak Yato masih ingat kali ini. Ngapain live streaming? Khotbah 1 menit, khotbah 3 menit, parah itu kiopo dan opo. Saudara, pada waktu itu kami bodoh juga, jengkel, DJ kok, gimana? DJ, kita nggak nyanyi, tetapi kita sepakat pada waktu itu kita memberkati dunia maya. Dunia maya sekarang sudah banyak, dunianya sudah banyak diberkati, kita sudah memberkati dunia maya. Saudara, tetapi adalah kersane Allah, saudara. Terjadi pandemi, terjadi apa namanya, PPKM, ibadahnya harus live streaming. Dengan kersane orang-orang yang ngejek pada waktu itu minta tolong pada kita tuh, Pak, tolong belajar live streaming seperti apa? Bukankah itu jawaban Tuhan? Ada amin? Orang yang pertama ngejek kita, is okay, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara dan saya. Kita pernah diajak, kita pernah diingat. Bahkan membangun pun, saudaraku ya, ini kesaksiannya Bang Pawet yang membangun pada waktu itu ketika kita kerja bakti pertama kali. Masih ingat kerja bakti kita pertama kali waktu kita mau apa namanya kerja bakti pertama, berapa orang yang hadir? 20 kan ya? Kayaknya gak enak gitu. Malam-malam duduk di sana sini seperti itu, tambah tukangnya loro. Tukang berkata seperti ini, Mas Pawet, ini jadi tenanan apa orang kok? Lah ada gereja gede dengan dana gede, si kerja bakti cuma paling ngomong Mas. Ini kesaksian dia sendiri, saudara. Dan dia pernah dikatakan sama orang sini juga seperti dikatakan, apa yo iso wae? Apa nak bahasa Jawanya itu kegedean pihak apa? Kurang cagak dan pihak seperti itu. Ada yang bilang sampai seperti itu sampai bukan pada saya, tapi pada tukang, saudara. Dan ketika gereja ini jadi, baru tukang yang ngomong, aku punya juga. Saya berkata, kami punya Tuhan yang luar biasa. Bukan seorang menginjil saudara dan saya. Banyak mata sudah melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Orang lain boleh berkata merendahkan engkau. Orang lain boleh berkata takut akan masa depan. Ketakutan tentang hidup masa depan. Seperti apa nanti? Sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Ada orang besar-besar di tengah Kanaan. Oh, aku iso ngadepi mereka. Tapi Kaleb pada waktu itu berbeda. Dia punya iman yang berbeda. Sehingga Tuhan berkata, dia memiliki lain jiwa daripada orang-orang yang lain. Saudara, lain jiwanya Kaleb bukan lain jiwa yang negatif, tapi lain jiwa yang memuji Tuhan dengan kesungguhan, yang punya kekuatan dalam Tuhan. Baru setelah itu, yang kedua, saudara, baru setelah itu di pasal yang 14 nama Yosua muncul. Ketika ada pemberontakan, Yosua baru muncul.
Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan selanjutnya. Saudara bisa perhatikan di sana. Yang pertama di pasal yang 13 Yosua nggak ngomong ketika orang-orang Israel ketakutan. Tetapi ketika di pasal 14 ketika ada pemberontakan Yosua baru ngomong. Ini menunjukkan sebenarnya memantikan hati Yosua, memantikan iman Yosua, membangkitkan iman Yosua adalah Kaleb pada waktu itu. Bisa menangkap? Halo? Bisa menangkap ya? Tetapi karena baik-baik selanjutnya saudaraku ya, Yosua didampingi oleh Musa supaya dia memimpin orang-orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Kaleb di mana? Seakan-akan dia dikagumi. Tapi perhatikan hal ini. Kaleb orang yang fokus pada tujuan. Tujuan dia apa? Tanah Kanaan, bukan nama besar. Sehingga dia berkata, loh, Yosua kan aku, sebangkitkan kan aku. Dia nggak bisa apa-apa pada waktu itu kalau aku. Sorry. Yosua itu aku yang bangkitkan. Seharusnya itu aku. Seharusnya aku yang mimpin Israel. Tapi kenapa kok malah Yosua? Seharusnya Kaleb. Aku yang gagah perkasa. Aku yang pernah bisa menangkap sesuatu. Aku yang menolong Musa pada waktu itu ketika ada pemberontakan. Semuanya itu sebab aku. Loh kenapa Yosua? Jika ini terjadi, saudara. Terima kasih Pak Tom. Tapi itu sudah lihat. Sudah serasa bahasa. Saudara, tekan dia. Banyak orang sampai hari-hari ini mereka lebih membesarkan namanya sendiri daripada Tuhan Yesus. Banyak orang sampai hari ini punya obsesi yang besar, tapi mereka lupa siapa Yesus yang hidup. Sehingga terkadang gereja yang ada nama besar dari pendeta tersebut bukan Yesus besar. Suatu ketika ada seorang hamba Tuhan sebelum dia meninggal, dalam khotbah terakhirnya dia berkata seperti itu. Saya tahu di tempat ini ada berhala yang saudara sanjung, dan berhala tersebut adalah saya. Saat dia berkata seperti itu beberapa waktu Setelah beberapa waktu tekan dia. Hamba Tuhan tersebut ketika dia ngomong seperti itu beberapa waktu setelah itu dia meninggal, dan orang-orang yang berada di dekat-dekat dia, rank 1, rank 2, rank 3, mereka berdoa masa supaya masuk membangkitkan mereka tersebut. Dia tersebar dengan begitu luas, tapi khotbah dia terakhir dia berkata seperti itu. Ada berhala gereja dan berhalanya adalah saya. Karena kita harus fokus pada tujuan saudara dan saya, bukan nama besar. Saudara di sekarang ini semuanya fokus pada tujuan. Saudara mau dendam, is okay. Seperti yang pertama tadi, aku punya Tuhan yang luar biasa. Fokus bukan nama besar, tapi fokus tujuan ulang. Cita-cita. Fokus bukan nama besar, tetapi Yesus yang harus sembah, yang dimulakan. Makanya kita punya program 938. Fokusnya bukan makan, fokusnya bukan gereja Yesia, dan fokusnya pada jiwa-jiwa terhilang untuk kemuliaan Tuhan. Ada amin, ada amin, ada amin. Sudah siap? Kalau nggak siap, kenapa saudara keluar waktu itu? Saya ngomong apa? Kalau saudara nggak berani ngapain? Paling tidak berdoalah buat mereka supaya Tuhan kirimkan para pengerja Tuhan.
Saudara, kalau tahu benar. Berarti kan ayat 30, ada kan orang yang bersedia membela 30. Ya, 30. Demikian firman Tuhan, bahwasannya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah menjanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Hanya ada 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Yang pertama Kaleb, yang kedua Hosea atau Yosua bin Nun. Karena apa? Karena Kaleb tidak pernah bertujuan untuk untuk membesarkan namanya sendiri, tapi dia fokus pada tujuannya, yaitu tanah Kanaan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah dijanjikan Tuhan kepadanya. Ini yang harus kita imani. Saudara fokusnya bukan nama besar gereja, bukan nama besar dirimu, bukan nama besar pendetamu, bukan nama besar programmu, tapi nama besar yang dilakukan Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Kalau Mas besar apa? Belum ya, sama berarti. Saudaraku, fokus saudara bukan lagi nama besarmu, fokusnya bukan lagi gerejamu, tapi fokusmu adalah Tuhan. Cita-citamu bersama dengan Tuhan, cita-citamu bersama Allah kita, cita-citamu bisa kemenangan karena apa? Engkau punya Tuhan yang hebat. Ada amin. Ada amin. Ya seperti itu saudara. Kalau nggak peduli dia mau jadi pemimpin Israel atau enggak, is okay. Sepanjang perjalanan dari tulis terkenal sehingga banyak hal dia lakukan supaya dia terkenal. Tapi ingatlah baik-baik saudara, jika bukan Tuhan yang mengizinkan, dengan cara apapun kita tidak akan bisa untuk melakukannya. Nama besar itu bonus, tapi selama ada sebuah kesetiaan. Yang terakhir, tidak setengah hati. Jika saudara memperhatikan di pasal 6 Yosua, berbilang lagi Yosua 14 ayat 6 sampai 15, bagaimana pada waktu itu ketika si Kaleb ini mereka menuntut haknya orang-orang Yehuda, dia menuntut haknya kepada Yosua. Saudara, kita seperti ini. Pada waktu itu pembagian tanah Kanaan itu sudah selesai, tetapi Yosua lupa ada Kaleb yang belum dikasih jatah. Saudara, ini yang membuat apa? Sebenarnya nggak marah, tetapi Kaleb ini menuntut haknya pada Yosua. Dia menuntut tanah Hebron, pegunungan Hebron. Dan pegunungan Hebron ini harus diperhatikan ayat yang ke-15, Yosua 14 ayat 15. Sudah ketemu ya, sudah ketemu, silahkan dibaca. Dan Hebron itu orang-orangnya seperti ini. Sudah ketemu? Ya. Yosua 14 ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiriat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Apa tadi? Tanahnya orang siapa? Orang apa? Kiriat apa? Arba. Coba toh. Kiriat Arba itu orang apa? Orang besar, orang paling besar. Wow, perhatikan hal itu. Dia meminta haknya dan dia menduduki tanah Hebron, tapi bukan orang yang cuma besar tok, tapi orang yang paling besar harus mereka kalahkan. Halo. Tetapi dia punya iman yang tidak setengah hati. Dia sepenuh hati menyembah Tuhan. Dia sepenuh hati mengikut Tuhan. Umur berapa dia sudah di Alkitab? Pada waktu dia berkata seperti ini. Ayat yang ke, kalau nggak salah di ke-7 atau ke-8. Terus pada waktu Musa menyuruh dia 40 tahun. Terus ya, sekarang umur sudah 85 tahun. Aku umurku tahun ini 45 tahun sudah gak perkasa. Nah 85 tahunnya aku kurang ngerti ya, apakah saya sudah masih gak seperti itu atau enggak. Si 80 tahun ada? 85 tahun dia berkata, aku masih
dia tidak setengah hati. Dia sepenuh hati mengikut Tuhan. Dia mengikut Tuhan itu sepenuh hati. Tetapi ada hal yang dia kalahkan. Orang-orang paling besar di tanah Hebron tadi loh, untuk dimiliki dia menjadi tanah pusat orang Yehuda dan orang-orang Kaleb. Ini sesuatu luar biasa. Orang yang tidak setengah hati, orang yang sepenuh hati mengikut Tuhan, bagian dia itu luar biasa hebat. Amin. Susah amat ngomong amin ya. Halo. Orang yang tidak setengah hati, orang yang sepenuh hati, bagian dia itu adalah Yesus yang luar biasa baginya. Amin. Amin. Kayaknya udah lapar semuanya ini. Saudara ingatlah baik-baik. Selama hidupmu tidak setengah hati dan sepenuh hati ikut Tuhan, bagianmu bukan bagian ceng-ceng ko, betul kan amin? Ceng-ceng ko ngerti apa ya? Ngomong dulu, bahaya nanti. Tahu ya ceng-ceng ko ya? Bukan sesuatu yang kecil. Ceng-ceng ko itu kecil. Bukan sesuatu bukan bagian bukan sesuatu yang ecek, tapi bagian yang luar biasa. Tapi ingat baik-baik, dengan sepenuh hati. Tengok kanan kirimu. Katakan jika kamu sepenuh hati, bagianmu itu kayak ecek-ecek seperti itu. Waktu bermantuk-mantuk disenggol. Tapi tidak setengah hati. Orang setengah hati ketika dipimpin itu pasti bulet. Ada pepatah Jawa seperti ini. Neng arep ora iso, neng tengah ngikuti, neng buri kira kali baik bayar. Karena apa? Karena setengah hati. Tapi jika hidupnya sepenuh hati ikut Tuhan, dia tahu. Maaf Pak, mulai nalar. Dia tahu bahwa hidupnya itu di mata Tuhan itu berharga. Sehingga fokusnya bukan lagi nama besar, fokusnya bukan lagi nama besar di dirinya sendiri, tetapi tujuan mula hidupnya itu loh. Saudara, dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, maka bagianmu adalah bagian yang luar biasa, bukan bagian sengaja-sengaja. Sampai hari ini, tanah kanan yang ada, yang paling besar, cuma ada suku Yehuda. Yang lain kemana? Mungkin di telan bumi. Tapi ingatlah baik-baik, janji Tuhan pada Yehuda akan ada terus sampai kesudahan. Saudara, ingatlah baik-baik. Kita belajar 3 bagian dari tentang Kaleb. Yang pertama tadi apa, saudara? Iman yang berbeda. Wah, dugaan yang kurang itu saya. Yang pertama iman yang berbeda. Yang kedua, fokus pada tujuan bukan nama besar. Yang ketiga, Tidak setengah tidak setengah hati. Berarti kata itu, maka hidup akan diberkati. Selama hidupmu tidak setengah hati, selama hidupmu tidak setengah hati, tapi sepenuh hati dari hidupmu, bagian itu bagian yang luar biasa, bukan bagian sing acak-acak, bukan bagian sing ceng-cengko, tapi bagian yang luar biasa. Dia mengalahkan raksasa, tapi bagian yang luar biasa dia dapat. Mari berdoa. Kita punya tujuan hidup dan hidup. Ingatlah baik-baik. Bukan nama besar tujuan hidup, tapi kau punya cita-cita yang besar dalam hidup. Ketika fokusmu hanya pada nama besar hidup, kau tidak mendapatkan apa-apa. Tapi harus penuh hati mengikut Tuhan, maka bagianmu bagian yang luar biasa hebat dalam hidup. Kau bisa mengalahkan raksasa, tantangan-tantangan besar is okay. Tapi kau punya iman yang sepenuh hati, maka kau dapat mengalahkan. Saudara, Kaleb lain jiwanya, karena dia punya iman yang berbeda. Ketika orang Israel mulai memberontak, dia tetap sepenuh hati dengan Tuhan. Kaleb
tidak mempermasalahkan itu. Tapi karena tujuannya itu Tuhan, tujuannya itu tanah Kanaan. Saudara, ini yang diingat Tuhan dalam hidupmu. Adakah orang-orang saat ini, ketika temanmu, ketika saudaramu, ketika orang dinaikkan Tuhan derajat, terkadang kita marah, kita jengkel. Kenapa aku enggak? Jawabannya di sana. Karena Kaleb dengan sepenuh hati ikut Tuhan, sehingga Tuhan berkata, lain jiwa orang-orang lain. Segala iri hati tidak ada dalam hidup dan diri Kaleb. Ketika Yosua dia memimpin, dia tetap seturut dengan Yosua. Dia nggak pernah memberontak seperti orang-orang lain. Dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap menuruti perintah Yosua. Gimana dengan hidup kita? Tantangan buat kita semua. Terkadang kita tergoda, digodai sebuah nama besar hidup kita. Digodai itu nama besar keluarga kita. Tapi ingatlah baik-baik, tujuan hidupmu adalah memuliakan Tuhan. Tujuan hidupmu ada cita-citamu dalam masa depan itu paling penting. Bukan ocehan orang, bukan kemauan orang. Tidak peduli apakah orang-orang mengenal kamu, tapi Yesus begitu mengenal saudara dan saya. Yesus memegangmu dengan tangan kanan.
ingin seperti Kaleb, sehingga Engkau berkata lain jiwa, karena berbeda. Kami dengan sepenuh hati Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa Tuhan memegang kendali hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, bila hidup kami fokus pada tujuan hidup kami, bukan nama besar kami. Dan kami rindu Tuhan Yesus, biarlah apa menjadi tujuan kami itu mempermuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Semua Bapak Pendeta Rudin Dewa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, pada tuntunan yang sangat indah untuk menuntun bagi kami sekalian tertuju kepada Tuhan kami yang hebat, Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan yang mempunyai mujizat yang terjadi di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengarkan bersama-sama pada kesempatan saat ini, biarlah ini akan memperkokoh iman kami. Kami tidak akan mengarahkan pikiran kami kepada hal-hal yang lain, tetapi kami akan fokus kepada satu tujuan kami, bahwa sesungguhnya Engkaulah yang selalu menuntun di dalam kehidupan kami.